Di sini ada Bapak Seknur saya juga baru, namanya Pak siapa Pak namanya? Indra aja. Panggilannya Pak Indra, ya. Baru juga, Ibu ya. Bisa dipanggil Pak Indra. Kalau saya bisa dipanggil Pak Bayu, tidak apa-apa, monggo. Kemudian di samping kanan saya ini ada Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Cu Umiati, boleh dipanggil Bu Cu. Bu Cu ini sebagai gantinya kalau yang kemarin Pak Untung Bu. Jadi mungkin ibu-ibu semua sudah kenal sama Pak Untung. Jadi untuk tugasnya Pak Untung selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Cu. Sehingga mungkin nanti ada permintaan data atau laporan terkait posyanduan baik balita dan lansia, baik terkait data stunting, mungkin nanti Bucu yang akan berkomunikasi kepada ibu-ibu semua di sini. Tolong mohon bantuannya juga dan support dan dukungannya untuk kami semua yang ada di sini, termasuk Bucu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya ke depan. Untuk kegiatan hari ini sebenarnya acara intinya adalah pembagian honor posyandu ya Bu, posyandu balita dan lansia, juga PMT untuk balita. Kalau ada pertanyaan misalkan bagaimana dengan kader-kader PPKBT Bu? Kebetulan kita belum bisa mengakses, jadi tetap ada Ibu, jadi tolong bersabar dulu karena kami kemarin ada perubahan struktur di penganggaran, jadi masih apa namanya istilahnya penyesuaian di PMK 212. Jadi dari peraturan Menteri Keuangan disesuaikan lagi, sehingga ada beberapa kegiatan yang masih terpending di sini. Bukan tidak ada, tetap ada, cuma masih menunggu proses. Tapi rata-rata hampir sama semua Bu yang merangkap-rangkap biasanya kalau setahu saya seperti itu. Jadi ya mohon keikhlasan hatinya untuk bersabar ya, untuk yang kader-kader yang masuk kader di PPKBT, PPKBT dan sub PPKBT. Nah, jadi acara kali ini adalah gongnya adalah yaitu untuk pembagian honor dan PMT sebenarnya. Tapi kita merasa kurang lengkap di sini kalau hanya datang ke sini untuk ambil honor. Nah, kemudian pulang tidak ada ilmu yang bisa diserap di sini, sehingga kita kemarin minta Ibu Bida untuk sedikit mungkin sosialisasi, baik bisa berupa kesehatan ataupun untuk untuk stunting dan lain-lain, sehingga ada oleh-oleh di sini. Selain oleh-oleh honor juga dapat oleh-oleh ilmu di sini. Jadi kita harapkan bantuan kepada Ibu Bidan untuk menjelaskan beberapa terkait kegiatan yaitu manajemen PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Karena apa Bapak Ibu, Ibu semua, PHBS ini tidak bisa terlepas dari program-program pemerintah yang ada. Di antaranya baik program kegiatan posyandu, baik balita dan lansia, baik juga kegiatan-kegiatan yang mendukung pengentasan stunting di sini. Karena induk dari semua program tersebut adalah kita lebih sehat dan kehidupan kita bisa lebih sehat ke depan. Nah, sehingga kita rasa sangat perlu untuk sosialisasi terkait PHBS ini. Jadi mungkin tidak banyak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau patah mengatakan ikan cepat dan gabus lebih cepat lebih bagus. Nanti mungkin saya akan langsung serahkan untuk teknis untuk sosialisasinya kepada moderator, untuk teknis untuk pembagian honor kader nanti langsung akan dipimpin oleh Bukti. Saya mohon maaf sebelumnya ibu-ibu semua mungkin tidak bisa ikut keseluruhan acara ini karena memang ada kegiatan juga yang tidak bisa saya wakilkan, kebetulan harus ke puskesmas dan ke kabupaten. Mungkin nanti akan dibantu oleh, bisa dibantu Pak Seknur atau Lucu juga yang kita dengan kegiatan selanjutnya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta pembaharuan SK Pak, karena SK kami sudah lama dan satunya sudah ganti. Jadi makanya mohon.
nanti saat di sesinya muncul nanti karena di panduan langsung muncul Bu terkait posyandu ya, jadi langsung disampaikan posyandu mana saja yang memang perlu pembaharuan dan lain-lain, baik usulan dan lain-lain bisa langsung muncul nanti. Jadi saya di sini akan langsung menyerahkan kepada yang bertugas nantinya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan acara berikutnya yakni sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS yang akan disampaikan oleh Bidan Wilayah Kota Kulon. Ibu Iska Ratnasari Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Wah, kayaknya suaranya kurang keras nih. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Wah, ini rasanya wajahnya sudah sumringah semua nih. Mungkin ya tak saya perlu bucur menyampaikan materi pada hari ini. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ada yang sudah kenal saya? Kita kalau kader balita sudah kenal dengan saya ya. Tapi kalau kader lansia, karena berhubung pada hari ini yang hadir juga selain kader lansia, selain kader balita juga kader lansia. Kalau kader lansia mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan saya, khususnya di Posyandu Raung dan juga Posyandu di RT 4 ya, itu bareng Posyandu yang nama balita. Kecuali Posyandu mungkin sangat kenal dengan saya karena kebetulan tetangga saya. Ya, perkenalkan nama saya Iska Ratnasari Dewi. Saya bidan wilayah Kota Kulon di sini. Rumah saya juga ada di Kota Kulon ibu-ibu, di RT 30. Kebetulan suami saya satu ibu. Ya, anak saya 2 laki-laki dan 3 perempuan. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin mensosialisasikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin ibu-ibu semua di sini memang sudah tahu sih perilaku hidup bersih dan sehat, tapi seperti apa sih spesifiknya akan kita bahas pada hari ini. Ya, di sini ada nomor HP saya ibu. Jadi mungkin ada pertanyaan atau butuh konsultasi, saya siap 24 jam ibu boleh WA saya. Tapi khusus wilayah Kota Kulon ya. Jadi tolong kalau luar wilayah jangan WA saya. Kadang ada yang luar wilayah tahu dari orang Kota Kulon gitu Bu. Jadi jangan ya, kalau luar wilayah Kota Kulon bukan pegangan saya. Baik, next. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif. Jadi kesehatannya itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau sudah ada niat dari diri sendiri, pastinya lingkungannya di keluarganya juga akan sehat, dan juga masyarakat di sekitar juga akan sehat karena harus di diri sendiri ya. Apalagi ibu-ibu ini seorang tokoh masyarakat, kader penggerak kesehatan. Jadi tolong dari diri sendiri harus ditanamkan terlebih dahulu. Next. Ada 10 indikator rumah tangga sehat. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Rata-rata di sini persalinan sudah ditolong sama tenaga kesehatan ya ibu-ibu? Ya. Ada yang pernah lahir didukung tetangganya? Nggak ada. Alhamdulillah memang di wilayah kota ini rata-rata sudah lahir di tenaga kesehatan. Karena tidak menutup kemungkinan di daerah, meskipun di Bondowoso, di daerah tepatnya di daerah Pujer, ada yang lahir ke dukun. Akibatnya apa ibu? Bayinya meninggal karena dukunnya pakai gunting hari-hari itu, pakai yang tidak steril. Akhirnya terkena neonatus infeksi neonatus. Jadi akhirnya bayinya langsung kejang dan meninggal. Nah, meskipun dukun itu tidak boleh ya lahir di dukun. Jadi tolong
kalau ada keluarganya, kerabatnya juga yang mungkin masih agak di pendalaman, diinfokan juga ya. Kemudian memberikan bayi ASI eksklusif. Ada yang tahu ASI eksklusif? Ada yang tahu? Tahu. Sampai berapa bulan nih? 6 bulan. Ya, sampai 6 bulan. Jadi ASI eksklusif itu sangat penting bagi ibu yang memiliki bayi karena selain mudah dan juga murah, jadi bisa lebih irit ya. Terus ASI itu nggak ada pabriknya ya ibu-ibu ya. Jadi nggak bakal basi bu kalau ASI. Kemudian juga dari segi ekonomi bisa lebih irit, jadi bisa dibelikan kebutuhan yang lainnya, bisa untuk pampasnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Nah ini sudah tugasnya ibu-ibu kader semua ya. Kalau kader lansia juga menimbang lansia. Selain menimbang lansia apa bu? Kalau di kegiatan kader lansia? Oh, ukur pensi juga ya. Iya. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Jadi kalau cuci tangan pakai yang mengalir ya, bukan yang dicebokan ya. Rata-rata kalau makan lalapan ya, terus sudah disediakan air cebokan, lebih baik cari wastafel karena harus cuci tangan dengan air yang mengalir. Sudah pintar-pintar semua ibu-ibu ya. Apa ini ingin cepat pembagian honor jadi wajahnya semua. Jago bidan sudah tahu kok saya nanya. Kemudian yang kelima ya ibu, oh jangan lupa pakai sabun ya bu ya. Kemudian menggunakan air yang bersih. Nah ini rata-rata pakai pump di sini, pakai bor ya bu ya. Karena di RT 20 itu saya kelihatan masih ada sungai, di RT 34 itu juga masih ada sungai. Ada nah itu rata-rata aktivitas keluarga atau masyarakat ada yang masih di sungai, misalnya mencuci beras atau mencuci baju. Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Benar nggak ada ya? Tidak ada. Jangan pas cuci beras di sungai bu, jangan. Atau meskipun keluarga ibu nggak ada, tapi kalau kelihatan tetangganya, nah ibu-ibu semua sebagai kader bisa tolong diingatkan ya. Apalagi BAB jangan ya bu ya. Kemudian nah ini menggunakan jamban sehat tadi, jadi pakai jamban. Ada yang tetangganya masih nggak punya WC, tapi ada WC bersama ya. Memberantas jentik di rumah. Nah bak mandi yang ada di rumah dikuras berapa kali sehari bu? Berapa minggu? Berapa bulan? Tiap hari. Berapa? Tiap hari Ya, jangan sebulan sekali ya bu. Yang betul 1 minggu 1 kali. Kemudian makan sayur dan buah setiap hari. Nah, rata-rata kayaknya ibu-ibu kalau sayur buah ya sehat ya, semua sudah suka ya. Nggak perlu mahal bu, sayur buahnya nggak perlu anggur merah, nggak perlu pepaya, banyak ya di sekitar kita ya, sama juga pisang. Nah itu yang penting ada sayur dan buah, jangan terlalu banyak karbohidratnya ya ibu-ibu ya, jadi harus seimbang. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi ibu-ibu jangan tim rebahan ya ibu-ibu ya. Banyak yang tanya Bu Bidan gimana caranya jaga postur tubuh gitu. Kemudian saya tanya, nah ibu habis melakukan kegiatan di rumah ngapain? Belum nih anak tidur. Gitu. Jadi harus melakukan aktivitas fisik. Nggak harus senam ke sanggar. Pakai YouTube juga bisa. Bersih-bersih, nyapu itu juga aktivitas fisik ya. Tapi jangan habis nyapu ngepel terus makan tidur. Ya. Dan tidak merokok di dalam rumah. Ada yang suaminya merokok di dalam rumah? Tidak ada. Nah itu tolong diingatkan. Memang mungkin susah ya untuk menggantikan orang laki nyuruh berhenti rokok, mas. Jangan, kayaknya memang susah. Mungkin bisa diganti dengan permen terlebih dahulu. Kacang-kacangan disiapkan, kacang-kacangan dia bisa nyemil. Jadi kalau sudah
tidak terkena rokoknya ya, karena perokok pasif lebih berbahaya. Ini tadi yang persalinan ya ibu-ibu ya. Jadi harus di tenaga kesehatan, boleh di bidan dan juga boleh di dokter. Karena apa? Tenaga kesehatan merupakan orang yang ahli dalam membantu persalinan dan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Ada yang bilang dari dulu saya lahirnya di dukun tidak apa-apa. Zaman dulu tidak sama ya Bu dengan zaman sekarang ya. Yang dikonsumsi orang dulu sama sekarang tidak sama, makanya penyakitnya pun berbeda seperti itu. Apabila terdapat kelainan bisa langsung diketahui oleh tenaga kesehatan dan peralatan yang aman yang seperti saya ceritakan tadi. Kalau di dukun belum steril akhirnya kena infeksi saat pengotoran tali pusat, bayinya kejang bisa meninggal. Next. Ini beri ASI eksklusif sampai 6 bulan, hanya ASI saja, jangan lupa itu digadang-gadang untuk sasaran ibu yang ada di posyandu balita ya. Menginfokan nanti setiap bulannya akan ada pendampingan dari pihak kelurahan yang akan ikut di posyandu balita maupun di lansia. Harapannya nanti bisa meningkatkan tingkat kehadiran yang ada di posyandu ya Bu Jo. Jadi ikut setiap bulan. Menimbang bayi dan balita setiap bulan untuk mengetahui apakah bayi dan balita tumbuh sehat. Untuk mengetahui mencegah gangguan pertumbuhan, ini rata-rata ibu-ibu kader sudah paham semua ya. Ibu balita mendapat penyuluhan gizi untuk memantau pertumbuhan bayi dan balita, karena memang luar biasa ibu-ibu kader yang ada di wilayah Kota Kulon ini. Kalau balitanya tidak hadir, ada yang sampai dikunjungi ke rumahnya loh. Boleh beri tepuk tangannya terlebih dahulu, apresiasi untuk ibu-ibu kader balita dan lansia. Kalau lansia tidak hadir, apa dikunjungi juga? BKR juga ya. Pos Bindu, kaminya berapa? 4, kadernya ada berapa? Yang 1 belum hadir. Ya, next. Ini tadi ya, mencuci tangan dengan air, sabun, dan air yang mengalir untuk membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Ini berbagai macam penyakitnya dan tangan menjadi bersih, penampilan juga lebih menarik. Next. Nah ini ya, biasakan cuci tangan dengan sabun dan sesudah melakukan apa saja, memegang uang. Nah ini Bu, kadang kalau sudah megang uang lupa ya. Karena uang itu kan berpindah-pindah dari suatu tempat, dari orang lain, itu harusnya kita cuci tangan. Kemudian kalau menceboki bayi sama anak rata-rata sudah pasti cuci tangan ya. Yang jarang cuci tangan ini saat memegang uang dan sesudah memegang binatang. Rata-rata ada yang punya binatang peliharaan kucing. Nah, karena gemes sering dipegang-pegang tapi lupa untuk cuci tangan. Saya rasa kalau menceboki sama sesudah berkebun pasti sudah cuci tangan. Ini yang selalu diingat ya, setelah megang uang.